Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pengajian takdir Mi'raj yang mana telah sampailah kanjeng Nabi di Baitul Maqdis, kemudian berjamaah dengan para nabi, dan kanjeng Nabi disuguhi dua minuman oleh malaikat Jibril, yaitu air susu dan arak. Dan kanjeng Nabi memilih air susu, dan dinyatakan oleh malaikat Jibril bahwa pilihan air susu adalah pilihan yang tepat karena kesuciannya. Seandainya memilih Homer, maka umat kanjeng Nabi itu akan tercebur dalam kemaksiatan, dan sedikit sekali yang mengikuti kanjeng Nabi. Sebelum kita melanjutkan, mari kita baca Ummul Kitab terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin annal aniyata kanat salatatan wa tsalitsu fihi ma'un. Ada yang meriwayatkan bahwa ketika kanjeng Nabi haus itu yang disodorkan itu tidak hanya air susu dan homer, tetapi ada yang ketiga, yaitu air putih. Ya, yang ketiga adalah air putih. Air susu, homer yang memabukkan itu, dan air putih. Wa inna Jibrila qala lahu law syaribtal ma'a la gharaqat ummatuka. Nah, ini seandainya kanjeng Nabi kok memilih air, maka dikatakan oleh malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi, seandainya kanjeng Nabi itu memilih air, seandainya panjenengan itu memilih air kanjeng Nabi, maka umat panjenengan itu akan tenggelam. Maksudnya tenggelam ini bisa jadi dengan ajalnya yang pendek, atau tenggelam dalam kemaksiatan dan lain sebagainya. Yang jelas ini maknanya negatif. Ya, negatif. Wa fi riwayatin annal ahadal aniyati as-salasati allati uridat alaihi kana fiha asalun badalal ma'i. Ada yang mengatakan lagi, riwayat lain yang mengatakan bahwa wadah air yang ketiga itu adalah madu, ya, yang disodorkan kepada kanjeng Nabi itu adalah madu. Berarti apa? Air susu, homer, sama madu. Nah, madu ini tempat air yang ketiga sebagai ganti air putih. Wa annahu ra'a an yasari as-sakhratal hural ain. Nih, al-hural ain. Nah, ketika sudah diberi minuman, ya, kanjeng Nabi terus melihat di bawah bongkahan batu yang untuk menambatkan tali buruk itu, melihat bidadari. Bidadari di situ ternyata ada bidadari berjajaran. Fasal lama alaihinna faradadna alaihissalam. Faradadna alaihissalama wa sa'alahunna fa'ajabnahu mimma taqarra bihil ainu. Nah, karena ngerti ada bidadari di situ di samping bongkahan batu besar yang mana buruk ditambatkan di situ, itu kanjeng Nabi salam kepada para bidadari. Assalamualaikum. Para bidadari juga menjawab waalaikumsalam. Jawabnya tapi enak, takarobihil ainu, ya. Jadi melihatnya, seandainya bidadari dilihat itu ya enak, jawabnya salam juga enak. Tsumma utiya bil mi'raji alladzi ta'ruju alai arwahu bani Adam. Kanjeng Nabi kemudian mendatangi Mi'raj. Mi'raj ini adalah tangga yang menuju
langit, yang mana tangga tersebut itu digunakan para arwah nabi untuk naik ke atas. Jadi tangga, ada Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis, atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk Mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa ke langit, ke Sidratil Muntaha. Kita lanjut. Falam tara al khalaiqa asana minhu lahu mirqatun min fiddatin wa mirqatun min dahabin. Kanjeng Nabi itu tidak pernah melihat ya sebuah ciptaan yang lebih bagus daripada Mi'raj tersebut. Jadi tangganya itu bagus sekali. Anak tangganya ya, anak tangga itu yang diinjak itu ya, itu terbuat dari perak dan terbuat dari emas. Jadi anak tangganya itu ada yang berupa perak, ada yang berupa emas. Wa huwa min jannatil firdausi munaddatun bil lu'lu'i an yaminihi malaikatun wa an yasarihi malaikatun. Mi'raj tersebut itu didatangkan dari surga Firdaus, yang mana hiasannya itu anak tangga tersebut dihiasi dengan mutiara berlian. Di samping kanan itu dijaga oleh malaikat, di samping kiri juga dijaga malaikat. Fasaida huwa wa Jibrilu hatta intahaya ila babin min abwabis sama'id dunya. Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril naik melalui Mi'raj tersebut sehingga sampailah di penghujung tangga tersebut, yaitu di pintu langit. Di pintu-pintu langit dunia. Yuqaluhu babul hafadhah, yang mana pintu dunia tersebut ya, ketika naik Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril itu sampai ke pintu dunia yang disebut pintu hafadhah. Wa alaihi malakun yuqalu lahu Ismailu wa huwa sahibu sama'id dunya. Ternyata di situ ada yang menjaga namanya malaikat Ismail. Yang mengurusi langit dunia itu namanya malaikat Ismail. Yaskunul hawa'a lam yas'ud ila sama'i qattun wa lam yahbid ilal ardi qattun illa yauma mata an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Ismail itu yang menjaga langit itu berada di awang-awang, atau di antara langit dan bumi ya. Malaikat Ismail ini tidak pernah naik ke langit dan juga tidak pernah turun ke bumi. Dia itu berada di tengah-tengah, di antara keduanya, di antara langit dan bumi, mengambang ya, istilahnya gitu. Nah, bahasa sederhananya mengambang. Kecuali Nabi Muhammad ketika wafat itu malaikat Ismail pernah turun ke bumi. Wa baina yadayhi sab'una alfa malakin. Malaikat Ismail itu yang menjaga langit bumi itu mempunyai 70.000 malaikat. 70.000 ajudan malaikat yang lain. Ma kulli malakin jundun minal malaikati sab'una alfa malakin. Dan setiap 70.000 malaikat ajudannya malaikat Ismail itu ajudannya punya tentara lagi, punya grup malaikat, punya bawahan malaikat lagi sebanyak 70.000 malaikat. Fastaftaha Jibrilu babas samai.
Akhirnya ini sudah sampai langit. Kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.